Ade Saptomo menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu. Tanggal 6 Februari 2021, Semarang banjir, Semarang tergenang. Mari kita lihat, kita tonton sejenak video ini. Baik, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab. Atas dasar peristiwa dimaksud, Semarang banjir, Semarang tergenang, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia yang ada di wilayah Kota Semarang Raya menyelenggarakan seminar nasional terkait dengan Semarang banjir, Semarang tergenang dimaksud, dengan mengundang keynote speaker Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi SEMM. Apa ngendika beliau, mari kita nikmati, kita cermati konsep-konsep beliau dalam mengatasi banjir Semarang dan Semarang tergenang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alom, berkah dalem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, para senior, para guru besar, dan juga dosen-dosen kami yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, khususnya Ketua Umum APPTHI atau Prof. Ade Saptomo, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, yang kami selalu hormati beserta jajarannya, kemudian para narasumber yang selalu saya hormati, saya banggakan, para dekan, wakil dekan, seluruh sivitas akademi yang ada di Semarang Raya ini, dan beberapa senior saya juga ada ini, misalnya Pak Mahfud Ali, terima kasih, kemudian ada Mas Budi Sarwo, ada Prof. Edi, dan semuanya yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Kami berterima kasih, forum ini saya rasa pasti akan menghasilkan masukan-masukan yang berharga buat Kota Semarang, terutama pada saat
kita sedang melakukan percepatan pembangunan, terutama mengatasi persoalan banjir dan rob. Nah, yang harus kami sampaikan prolognya adalah Semarang ini punya topografi yang unik. Kita punya dataran laut, dataran rendah, dan perbukitan. Sehingga dengan topografi yang unik ini, kita sering menjual ini sebagai upaya untuk membuat masyarakat luar Semarang datang ke Semarang. Sektor pariwisata. Di atas bisa melihat dataran bawah, yang di bawah juga punya lautan yang bisa dikemas dengan berbagai sarana-sarana wisata. Tapi dampak daripada ini semuanya, makanya penanganan terhadap air ini harus lebih detail dan spesifik. Karena yang namanya banjir atau rob ini kan penyebabnya sebenarnya sederhana saja. Air dari hujan ini harus disalurkan. Kalau kata Pak Gubernur DKI harus dimasukkan di dalam tanah, tapi kalau kata saya ya sudah pokoknya dibuang dari tempat manusia warga Semarang tinggal supaya nggak banjir. Atau kalau kemudian muncul air pasang, rob, ya ini harus ditahan supaya tidak masuk ke wilayah dataran rendah Semarang. Nah, konsep ini kita kemudian menemukan berbagai masukan dari para akademisi, para pakar, dan lain-lain bahwa Semarang ini kita bagi menjadi 4 subsistem drainase. Pertama, subsistem drainase tengah, itu yang misalnya Bugangan, Citarum, di situ ada Kali Banger. Kita tutup muaranya, sehingga pada saat kemudian air pasang, air laut nggak bisa masuk ke wilayah bantaran Sungai Banger. Sebaliknya, begitu kemudian hujan, yang biasanya di daerah Citarum, daerah Bugangan, itu banjir, kita kemudian pompa air tersebut ke laut, sehingga permukaan Kali Banger ini turun, air hujan masuk ke Banger, dipompa ke laut. Dan alhamdulillah cukup berhasil, karena daerah di Semarang Tengah, misalnya Bugangan, Citarum, yang biasanya sering langganan banjir, nggak banjir. Yang berikutnya subsistem drainase barat. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian person yang namanya banjir kanal barat, itu bagian daripada subsistem drainase tersebut. Jadi kita normalisasi, kemudian di ujung daripada banjir kanal barat itu ada namanya polder Semarang. Polder Semarang ini fungsinya adalah memompa air yang ada di wilayah-wilayah sistem barat ini, mulai banjir kanal barat termasuk Kali Semarang atau Kali Asin. Kali Asinnya ditutup, masukkan ke polder, kemudian polder itu diatur ketinggian permukaan airnya pada saat air sudah naik, dia harus dipompa ke laut. Tapi dia akan mampu menahan air rob pada saat pasang. Dan kalau banjir kanal barat karena permukaannya sudah lebar, pasti dia akan mampu mengalirkan air dalam jumlah besar ke laut. Nah, yang terakhir, mohon maaf bukan yang terakhir, berikutnya kita masuk ke subsistem drainase timur. Ada banjir kanal timur, Tenggang, Seringin, Babon, yang itu kemudian dikerjakan baru selesai sekitar 2-3 tahun yang lalu. Sehingga alhamdulillah yang di wilayah timur ini, Kaligawe, Genuk, dan seterusnya itu sebenarnya sudah ada sebuah titik cahaya terang 2017 yang namanya banjir dan rob sudah tidak ada di situ lagi. Alhamdulillah. Karena di sistem Seringin dipasang pompa dengan kekuatan 10.000 liter per detik, di sistem Tenggang dipasang pompa dengan kapasitas 12.000 liter per detik, yang lainnya dilakukan normalisasi seperti banjir kanal timur. Nah, kami tahun ini masuk di subsistem yang namanya Mangkang. Di situ ada 2 sungai besar, Sungai Beringin dan Plumbon. Beringin hari ini dinormalisasi karena di Beringin ini dan Plumbon ini airnya sering melimpah. Hasil import air kita dari Kabupaten Semarang. Jadi kalau hujan ini Kabupaten Semarang atau Ungaran itu mengekspor air cukup banyak yang kemudian kalau kita tidak lakukan normalisasi dampaknya limpas ke wilayah masyarakat di daerah Mangkang. Nah, tapi apa yang sedang kita lakukan ini nanti kunciannya Bapak Ibu sekalian adalah seperti masukan Prof. Ade Saptomo tadi, Giant Seawall. Apa benar Pak Endi? Iya. Ada namanya Jalan Tol Demak, Semarang Kendal, yang sekarang sudah mulai di area Demak. Tahun ini akan masuk ke arah Semarang, sampai ke arah Kaligawe. Ini selain sebagai jalan tol, akan berfungsi sebagai tanggul laut. Di situ nanti akan ada pompa dengan kapasitas 50.000 liter per detik. Jadi akan ada polder besar,
yang dia akan menampung semua air dari atas lewat sungai-sungai yang di wilayah timur, nanti akan dipompa ke laut dengan kapasitas 50 liter per detik. Nah, tahun berikutnya akan dimulai juga Semarang Kendal, yang nanti juga akan dibuat penampungan polder, kemudian dari polder itu akan dilakukan upaya untuk memompa air dari wilayah barat Semarang ini dengan kapasitas 50 liter per detik. Kedua-duanya berfungsi sebagai jalur tol. Nah, kita mohon support doanya, mudah-mudahan upaya yang sedang berjalan ini segera teratasi. Nah, tapi sebelum menuju ke arah itu berhasil, ternyata tanggal berapa ya, 6 Februari ya? 6 Februari yang lalu, Sabtu dini hari sampai Sabtu siang, hampir 12 jam, Semarang hujan. Dan menurut BMKG, kondisi hujan di Semarang sebagian adalah kategori sangat lebat, dan sebagian wilayah Semarang kategorinya ekstrim, mencapai 183 mm per hari. Padahal kapasitas lebat itu hanya di bawah 150 mm. Yang terjadi adalah semua wilayah daerah bawah Semarang banjir. 29 titik banjir. Simpang 5 yang sudah teratasi banjir. Kota Lama banjir. Bahkan yang disebutkan Prof. Ade tadi, bandara juga banjir. Termasuk Tanah Mas banjir. Nah, kami kemudian lakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan semua pompa. Begitu hujannya reda, daerah-daerah protokol itu alhamdulillah tuntas, termasuk bandara itu hari Minggu jam 6 pagi sudah bisa dilakukan pendaratan pesawat, artinya sudah mulai normal. Simpang 5 malam sudah kering. Nah, beberapa daerah memang memerlukan waktu 4-5 hari untuk kemudian airnya surut, terutama permukiman di daerah timur, di Genuk, di Pedurungan, dan seterusnya. Karena memang pompanya itu sebenarnya adalah pompa sementara. Mereka kapasitasnya hanya 12.000 dan 10.000. Yang kalau kondisi ekstrim mestinya penyelesaiannya dengan finishing tadi 50.000 liter per detik. Nah, akhirnya ini menjadi sebuah evaluasi catatan kepada kami teman-teman PO. Hari Jumat itu siang kita minta mereka menghitung. Kira-kira kalau hujan seperti ini supaya nggak banjir kenapa? Mereka kemudian menyodorkan berbagai program, intinya adalah pompa. Kapasitas pompa harus ditingkatkan. Drainase sekunder yang ada di wilayah Semarang ini sudah nggak mampu menahan kapasitas air hujan yang selama ini sebenarnya sudah, tapi begitu ekstrim udah nggak mampu. Ada sampah, ada sedimen, kapasitasnya juga sudah nggak mampu. Coba dihitung. Muncullah angka yang kemudian akan kita sikapi dalam APBD 3 tahun ke depan, 800 miliar. Nah, 800 miliar itu akan kita bagi selama 3 tahun ke depan, apa tol tanggul laut yang berfungsi sebagai tol. Nah, kondisi ini kemudian akan kita upayakan supaya bisa berjalan dengan baik, sehingga meskipun curah hujan di ekstrim, tidak akan ada lagi hal-hal yang namanya banjirnya, tidak ada banjir dan rob. Nah, persoalan berikutnya, begitu hujan ini, di Semarang ini nggak hanya banjir dan rob, ada namanya longsor. Di hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Februari, pada saat banjir, itu ada 27 titik tanah longsor di Semarang. Nah, kalau tanah longsor ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya setuju yang disampaikan Prof. Ade. Persoalan lingkungan ini harus kita keroyok bersama-sama. Semarang punya Perda RT/RW nomor 14 tahun 2010, yang itu kemudian kita pakai untuk bisa menahan gempuran daripada masyarakat maupun investasi yang coba membangun di daerah-daerah yang fungsinya sebagai daerah serapan. Tapi persoalannya adalah kadang-kadang persoalan antara aspek rasional dan aspek emosional. Aspek rasional itu misalnya, ya kalau kita membandingkan membangun sebuah kota baru seperti Lipo, Karawaci, BSD di Serpong, atau kemudian di Sumarekon, itu mereka pasti sebuah wilayah yang sangat tertata baik karena memulai dari nol. Nah, Semarang ini umurnya udah 474 tahun. Artinya banyak hal-hal yang sudah berjalan baik, tapi juga cukup banyak hal yang sudah keliru dari awal mulanya. Yang tinggal di pereng-pereng ini, Prof, ini luar biasa banyak. Mereka nyaman di situ, mereka nggak punya izin. Tapi kalau mau kita tertibkan, jumlah nasional di sini,
kita jaga benar. Saya bilang, yang tinggal di Pereng kalau hujan harus mengungsi di tetangga atau di saudaranya. Tapi pada saat kemudian ini kita akan melakukan upaya-upaya yang menyangkut masalah banyak, ya sudah kita suruh minggir aja. Misalnya di banjir kali, di kiri kanannya itu kita hitung ada 6.000, baik PKL maupun rumah liar. Kalau dari aspek emosional, maka kita nggak akan tega. Tapi dari aspek rasional, begitu normalisasi banjir Kanal Timur dilakukan, dia akan mampu mengurangi banjir di arah Sawah Besar, Kaligawe, kemudian di arah Semarang Timur. Maka 6.000 itu kita eksekusi, Bro. 6.000 itu kita lakukan komunikasi, pendekatan, dan alhamdulillah mereka kemudian mau pergi, dan pada bulan kemarin masih tetap mau nyoblos yang namanya Hendi. Kan kekhawatirannya kan sebenarnya gitu. Suruh minggir pergi tapi nggak mau nyoblos. Tapi ini alhamdulillah loh Prof. Suruh pergi, kemudian masih tetap nyoblos. Jadi saya rasa mereka juga mau kok berkorban untuk bangsa, negara, untuk Semarang asal komunikasinya berjalan dengan baik. Maka dalam konteks seperti ini kami perlu masukan saran dari para cendekiawan, para akademisi, dan juga senior-senior saya. Upaya-upaya kita mengatasi rob dan banjir yang sudah kita lakukan step demi step ini pasti akan lebih sempurna lagi kalau ada pemikiran-pemikiran yang lebih jitu dari para akademisi. Kami terus berkoordinasi dengan namanya DP2K, Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota, salah satu anggotanya adalah Pak Mahfud Ali, ada para profesor gitu. Kami juga beberapa kali ketemu dengan IKTEKSI, ya, Ikatan Alumni Teknik Sipil, kemudian dan seterusnya, karena kami yakin sekali kalau itu hanya dipikir oleh pemerintah saja, tidak akan mampu kita menangani problematika yang luar biasa. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan acara seminar nasional ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan rekomendasi-rekomendasi ke depan untuk kemajuan Semarang semakin hebat akan bisa kami dapatkan. Terima kasih, matur nuwun, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, ternyata Wali Kota Semarang, Bapak Indrar Prihadi SEMM, beserta jajarannya, serta ahli-ahli teknis terkait, telah merencanakan mengambil kebijakan membangun tol Semarang-Kendal, Semarang-Demak. Saya menjadi ingat di negeri Belanda, Nederland sana, land itu lahan atau tanah, neder itu di bawah. Di sana berhasil membangun tanggul, tidak saja menanggulangi meluapnya air laut ke daratan, tetapi juga menjadi arus lalu lintas dan bahkan menjadi destinasi pariwisata. Mudah-mudahan konsep Pak Wali Kota dimaksud segera terwujud sehingga Semarang hebat juga akan terbangun, terwujud tol yang melintas Demak, Semarang, Kendal tidak saja berfungsi sebagai arus lalu lintas, tetapi juga mengurangi atau mengatasi meluapnya air laut ke daratan. Dan kedua, mudah-mudahan juga dapat ditiru oleh kota-kota yang senasib atau sejenis yang berada di pinggir lautan. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di Sabto menjawab, mudah-mudahan apa yang ada di video ini, di channel YouTube ini bermanfaat, menjadi inspirasi di kota-kota lain. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Adi Sabtomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.